Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuntiara Pusponingrum dari Teknik Industri kelas C. Saya ingin menjelaskan tentang K3 di perusahaan alat berat. Unit 1 yaitu membantu pemenuhan peraturan turunan K3. Elemen 1 mengenal peraturan turunan K3 di tempat kerja. Terdapat beberapa turunan tentang K3 di tempat kerja yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Memberikan saran tentang pemenuhan peraturan turunan K3. Saran dari penegak hukum dan instrumennya yaitu melakukan diskusi formal dan penggunaan APD harus sesuai dengan ketentuannya. Melaksanakan pemenuhan peraturan turunan K3, menerapkan kebijakan K3 secara efektif, mengukur, meninjau, dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 dan memasang rambu K3. Mengadakan pelatihan K3 untuk para pekerja. Melaporkan ketidaksesuaian dengan peraturan turunan K3. Pekerja masih melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kecelakaan kerja. Jika terjadi pelanggaran K3, pengurus wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja. Memantau pemenuhan peraturan turunan K3 secara aktif. Pemantauan dilakukan oleh ahli K3 dan hasil dari pemantauan dianalisis. Pedoman dalam menyusun kebijakan K3 yaitu perusahaan menjamin K3 tenaga kerja, memantau pekerja, mengevaluasi, memenuhi semua peraturan perundangan pemerintah. Unit 2, membantu penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. Mempersiapkan penyelesaian masalah K3. Permasalahan yang sering terjadi di perusahaan, mengabaikan informasi, kurang konsentrasi, tertimpa alat berat, APD tidak sesuai ketentuan, tergelincir atau terjatuh, kerusakan mesin. Rencana tindakan penyelesaian masalah yaitu pembayaran gaji selama 6 bulan, surat peringatan, PHK, survei, perbaikan mesin yang rusak. Memberikan masukan pada penyelesaian masalah K3. Dukungan dan arahan kepada pekerja untuk penyelesaian K3 yaitu mengadakan diskusi atau rapat secara informal dan formal, meminta pendapat dari ahli K3, memberikan informasi mengenai inspeksi K3, mengkomunikasikan hasil proses penyelesaian masalah K3 secara efektif, menyampaikan hasil penyelesaian melalui diskusi pleno. Unit 3 yaitu partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi K3. Kebijakan dan prosedur K3 yang telah dibuat akan diaplikasikan atau digunakan untuk mengembangkan peraturan tersebut. Hambatan yang sering terjadi di perusahaan yaitu lokasi pekerjaan yang kurang strategis. Tanggung jawab personel terkait antara lain manajer, pengawas K3, komite K3, dan pekerja. Memberikan kontribusi untuk memperoleh dan menyampaikan informasi mengenai isu-isu K3. Mengembangkan sistem K3, mengadakan pertemuan dengan komite K3 dan manajer K3, menulis memo keselamatan, mencari dan mengumpulkan informasi. Perangkat dan teknik yang digunakan untuk penyelesaian masalah yaitu mengadakan inspeksi dan survei, melakukan wawancara dengan pekerja, melakukan kajian ulang, menyediakan kotak saran, memberikan akses stasiun P3K, catatan bahaya dan penyelidikan perusahaan, memberikan akses notulen rapat dan bulletin. Membangkitkan isu K3 dengan pihak lain. Sumber bahaya dari tertimpa komponen alat berat berasal dari ketidaktepatan letak komponen. Untuk membahas hasil penyelesaian diadakan diskusi simposium. Dan untuk unit 4 yaitu memberikan kontribusi dalam penerapan sistem manajemen K3, memberikan kontribusi dalam pengelolaan informasi dan data K3. Perusahaan menggunakan pencatatan dan pemeliharaan data menurut Undang-Undang dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Memberikan kontribusi dalam penerapan strategi, sistem, dan program K3. Rencana tindakan untuk menerapkan dan mengembangkan K3 yaitu evaluasi, menjadwalkan inspeksi, dan mengkomunikasikan informasi dan data. Mendukung integrasi ke dalam seluruh pendekatan manajemen, mengidentifikasi dampak dari rencana perubahan di tempat kerja dan saran untuk mengurangi risiko yang timbul. Mengidentifikasi dampak dari semua perubahan dalam mengelola K3 dan memberikan saran berkaitan dengan perubahan tersebut, mengevaluasi efektivitas pendekatan pengelolaan K3. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.